Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Ini Agenda Awani sempena Sidang Kemuncak ASEAN Indonesia 2023 yang akan berlangsung esok di Labuan Bajo. Ia memberikan satu indikator bahawa Indonesia sedang bergerak pantas untuk menjadi kuasa geopolitik dunia, bukan hanya ASEAN, untuk memastikan ASEAN terus relevan, terus signifikan selepas penganjuran G20 di Bali pada tahun lalu. Jadi, bagaimana di bawah pentadbiran Jokowi kali ini, ASEAN akan memuktamadkan beberapa perkara berkaitan dengan kemakmuran ASEAN dan juga selepas penyerahan tugas oleh Kemboja kepada Indonesia pada sidang kemuncak yang lalu, nampaknya Indonesia tidak lama menunggu untuk memastikan sidang kemuncak di Labuan Bajo ini akan dimeterai dengan beberapa perkara signifikan. Antaranya berkaitan dengan ekonomi, isu berkaitan dengan penyertaan Timor Leste, isu berkaitan dengan isu protokol ataupun Code of Conduct di Laut Cina Selatan, dan paling menjadi duri dalam daging ASEAN adalah isu konflik di Myanmar. Jadi adakah Labuan Bajo akan menjadi titik tolak bagaimana seriusnya ASEAN, progresifnya ASEAN mendepani isu-isu global yang begitu mendesak, termasuk isu di dalam kalangan anggota ASEAN pada ketika ini. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Fitra Faisal, penganalisis ekonomi dari Universitas Indonesia yang kini berada di Jakarta, akan bersama setengah jam bersama saya untuk mengupas isu ini. Dr. Fitra, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik. Ya, salam Lebaran juga ya. Sama-sama. Okey, Dr. Fitra, apa signifikan yang Dr. Fitra rasakan penting untuk ASEAN capai ataupun ASEAN buat ketetapan di Labuan Bajo pada minggu ini? Ya, sebagaimana tema dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN di tahun ini, ASEAN as epicentrum of growth. Nah, ini juga berkesesuaian selepas pertemuan G20 yang lalu, di mana temanya juga mengenai recovery. Nah, ketika kita bicara recovery, maka kita harus menemukan sumber-sumber pertumbuhan. Dan disitulah kemudian ASEAN bisa menjadi atau menjelma menjadi salah satu, mungkin bukan satu-satunya, tapi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi tersebut, setidaknya di regional. ASEAN as epicentrum of growth ini kan memiliki 3 pilar yang akan dibahas ya. Pilar pertama adalah tentang tentang recover and rebuild. Bagaimana kita recover after COVID, itu bagaimana prosesnya, strateginya supaya kita tidak terlalu lama terjebak dalam periode pertumbuhan ekonomi yang rendah. Karena biar bagaimanapun, mayoritas negara ASEAN ini masih punya kesempatan untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah, ya middle income trap. Ya oleh karenanya perlu mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua adalah digital economy. Nah ini Ya. juga pembahasan yang juga sering dibahas ya di mana-mana, tidak hanya di ASEAN. Terlebih lagi di ASEAN ketika kita bicara epicentrum of growth, maka suka tidak suka kita harus juga berbicara mengenai digital economy. Bahkan baru-baru saja Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia sudah Betul. kemudian membuat semacam kerjasama pembayaran bersama-sama ya, QR code ya, di QR Indonesia code. dikenal sebagai KRIS. Ya ini bisa kita untuk kemudian melajukan transaksi antar negara ya dengan digital economy. Di Indonesia sendiri, KRIS atau pengguna dari QR code payment ini sudah 20 juta users dalam waktu yang kurang dari 2 tahun. Artinya potensinya besar sekali untuk kita kemudian berkongsi bersama-sama di negara ASEAN. Yang ketiga adalah sustainability. Tentu kita berbicara tumbuh tidak sekedar tumbuh, tapi harus sustainable. Dan oleh karenanya ASEAN juga punya peranan untuk kemudian memajukan green investment, green economy supaya pertumbuhannya lebih sustainable gitu. Nah, itu adalah pilar-pilar atau 3 pilar setidaknya yang harus kita bicarakan secara serius gitu di pertemuan KTT kali ini. Ya, Dr. Fitra, ini bukan perkara baru juga, tetapi sekali lagi
diangkat oleh Indonesia selaku tuan rumah, selaku pengurusi ASEAN kali ini untuk menjadikan ASEAN sebagai epicenter growth atau pertumbuhan, dan juga pertumbuhan itu wajar dikongsikan merentasi negara-negara di kalangan negara ASEAN. Kita sedia maklum bukan semua negara ASEAN statusnya seperti Malaysia, seperti Singapura ataupun seperti Jakarta. Masih lagi di negara-negara seperti Vietnam, Laos dan juga Kemboja, mereka mempunyai status yang mungkin untuk melangkah lebih laju lagi memerlukan satu pemikiran-pemikiran baru. Jadi dalam hal mencipta pertumbuhan, menjadi rantau pertumbuhan yang pantas dalam era ataupun fasa recovery post COVID-19 ini, apa yang boleh diangkat oleh Indonesia dan rakan-rakan dalam ASEAN kali ini untuk memastikan, kerana pelaburan yang berkualitas semakin sedikit, tetapi pastinya saingannya semakin lebar ataupun semakin banyak di kalangan negara ASEAN sahaja, malah di seluruh dunia, berkaitan dengan tenaga-tenaga yang diperbarui, industri berkaitan dengan kenderaan elektrik misalnya, kecerdasan buatan, IoT dan seumpamanya. Jadi di manakah permuafakatan ASEAN dapat diterjemahkan di Labuan Bajo kali ini? Semangatnya harus semangat beyond ASEAN. Karena kalau kita bicara ASEAN saja, kita lihat dari perjalanannya semenjak tahun 1967. Awalnya kan memang ini adalah lebih dominan unsur politiknya, ya, menghilangkan komunisme di ASEAN pada saat itu. Tetapi Betul. meskipun ini awalnya adalah kepentingan politik, tapi lamat-lamat kita sudah bisa lihat bahwa kepentingan-kepentingan ekonomi mulai kemudian dibicarakan. Akan tetapi kalau kita bicara mengenai indikator-indikator dari misalnya intra-regional trade share ASEAN, Ya. itu masih kurang dari 25%. Kita bandingkan dengan Uni Eropa misalnya. Mereka sudah sangat terintegrasi, sudah lebih dari 70%. Nah, artinya solusi-solusi ke depan kalau kita lihat sampai sekarang, bahkan saya ingat sekali tahun 2011 the late Surin Pitsuwan, waktu itu Sekretaris Jenderal ASEAN, berbicara ya selepas juga pertemuan ASEAN di Bali kalau tidak salah, bahwa target ASEAN di tahun 2015, waktu itu ada ASEAN Economic Community pencapaiannya, Ya. adalah mencapai intra-regional trade share minimal 25%. Tapi sampai sekarang itu masih belum, bukan 25, bahkan 30% ya. Itu sampai sekarang belum kejadian, masih di bawah 25%. Nah, artinya solusi ke depan adalah solusi beyond ASEAN. Karena investasi di antara negara ASEAN itu ya memang ada, tapi kita juga mengharapkan pull factor dari negara-negara lain. Dan untungnya ASEAN sendiri ini sekarang sudah menjelma menjadi tidak hanya regional hub, tapi menjadi global hub. Makanya Ya. kenapa disebut sebagai epicentrum of growth, karena semuanya akan bertemu di ASEAN. Ya. China, Jepang, sama Korea, mereka punya masalahnya sendiri-sendiri. Mereka tidak mampu untuk bersatu dalam konteks trilateral FTA. Sudah dari awal tahun 2000-an mereka menggagas trilateral FTA ini, tapi yang terjadi lebih dulu malah RCEP yang dilakukan di tahun 2011, diinisiasi untuk tahun 2011 dan tahun 2020. Artinya kalau sudah demikian, China, Jepang, Korea membutuhkan ASEAN sebagai titik konsolidasi, titik temu. Begitu juga dengan negara-negara maju lainnya. Kita juga bisa melihat sekarang ada Indo-Pacific Economic Framework, ada ASEAN Outlook on Indo-Pacific, yang semuanya lokus bertemunya adalah di ASEAN. Dan oleh karenanya, ya kita sudah selayaknya bersyukur bahwa ASEAN sangat diminati, dan oleh karenanya kita harus memanfaatkan itu. Makanya untuk ke depan, pembicaraannya harus pembicaraan yang beyond ASEAN, bukan hanya ASEAN saja. Ya, adakah Dr. Fitra yakin integrasi ASEAN itu boleh melangkaui 25% dalam masa yang terdekat? Saya rasa agak sulit ya, karena memang dilihat dari atribut-atribut spesifik atau karakter-karakter idiosinkratik yang sangat mirip di antara negara-negara ASEAN, ini jadi agak sulit kemudian untuk kemudian meningkatkan intra-regional trade share-nya. Tapi kalau kita lihat intra-regional trade share, setidaknya kalau kita ambil China, Jepang, sama Korea masuk ke situ dalam kerangka misalnya ASEAN Plus 3, itu sudah 60% ke atas. Apalagi kalau kita masukkan ke ASEAN Plus 6 ya, RCEP ya, minus India, itu juga masih besar, itu sangat besar. Dan makanya solusi ke depannya adalah kalau kita hanya mengandalkan ASEAN, ASEAN alone is going nowhere. Tapi kalau kita mengajak serta yang lain, maka kita punya pull factor itu. Saya sempat berbicara dengan satu teman dari Malaysia di Shanghai atau Beijing, saya lupa, di antara 2017-2018. Ketika itu kita bicara mengenai TPP. Malaysia waktu itu sudah bergabung terlebih dahulu. Indonesia masih menimbang-nimbang. Saya tanya ke teman Malaysia, kenapa Anda gabung dengan TPP? Salah satunya adalah, dan ini saya rasa menjadi inspirasi jawaban saya hari ini juga.
dia menjawab bahwa ya kalau kita Malaysia sendirian saja, ini nggak bakalan kemana-mana. Ya, kita kapasitasnya terbatas dan seterusnya. We need to join the big league. Dan oleh karena saya juga rasa ini adalah jawaban yang sangat penting sekali. Kalau kita di sini-sini saja, di kalangan ASEAN saja, kita tidak akan kemana-mana. Kita butuh joining the big league, the bigger league, the major league begitu ya, Premier League. ASEAN ini kan liga-liga second tier, third tier begitu kan. Nah, jadi memang harus kita berkongsi dengan yang lebih elit. Memang mungkin kita bukan menjadi pemain utama, tetapi setidaknya kita bisa mendapatkan spillover effect dari kualitas yang ada di atas kita begitu. Ya, itu yang kita perlu rebut dalam persidangan kemuncak kali ini. Kerana apabila ASEAN benar-benar ingin menjadi epicenter global, bukan hanya epicenter rantau ASEAN sahaja, tetapi titik bengik ataupun isu-isu yang evergreen dalam ASEAN ini perlu ditunjukkan ada political will untuk diselesaikan. Isu Myanmar, adakah itu setiap kali kemuncaknya sudah berdegar-degar kita akan berbincang di media-media bahawa ini akan dibincangkan, ada ketetapan yang pastinya keras kepada junta, tetapi berlalu begitu. Di Kemboja berlepasnya, sekarang di Labuan Bajo. Jadi sekali lagi, tetapi kita tahu chairmanship ASEAN di bawah Indonesia begitu keras dengan isu junta di Myanmar, termasuk rakan di Singapura dan juga Kuala Lumpur. Jadi adakah kali ini ASEAN akan membuat ketetapan yang lebih keras untuk menunjukkan bahawa ya, datang pelaburannya dari rantau Eropah, dari China, Jepun dan juga Korea. Kami bersedia, tetapi kami bersedia juga dari semua aspek termasuk pelanggaran isu-isu hak asasi manusia di Myanmar. Apa pandangan Dr. Fitra? Ya, saya sepakat ini menjadi duri dalam daging ya, karena biar bagaimanapun kesepakatan-kesepakatan ekonomi itu tidak bisa terlepas dari peristiwa-peristiwa politik. Misalnya ketika kita bicara misalnya dalam kerangka ASEAN China, ya kita berhubungan dengan China tidak hanya secara ekonomi. Oke, kita bisa majukan ekonomi, tapi ketika South China Sea ini masih menjadi sumber konflik, maka kita tidak akan kemana-mana. Begitu juga dengan konflik di Myanmar. Tetapi kita berkejaran dengan waktu. Ya, dalam konteks negara-negara ASEAN, saya tulis di buku saya Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN di chapter 3-nya How to Escape from Middle Income Trap untuk ASEAN countries. Jendela kesempatan kita cukup sempit. Ada yang sampai tahun 2035, ada yang sampai tahun 2045 begitu ya, atau bahkan ada yang lebih sempit lagi jendela kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan oleh karenanya kita harus cepat. Nah, saya rasa solusinya adalah kita juga harus pergi beyond Myanmar. Ya. Myanmar harus tetap menjadi perhatian kita, tetapi jangan menjadi fokus yang paling utama gitu kan. Kalau enggak kita nggak akan kemana-mana juga. Itu harus diselesaikan. Saya sangat sepakat untuk mengambil keputusan tegas mengenai Myanmar, tetapi biar bagaimanapun kita keluarga. ASEAN itu punya ASEAN Way, di ASEAN Spirit. Ya biar bagaimanapun itu ya ini ada tetangga yang berkonflik segala macam. Pertama non-interference itu juga harus prinsip-prinsip itu harus kita pegang. Tetapi kalau dia melanggar HAM ya tentunya ya ada tetangga kita yang memukuli anaknya, masa kita berdiam diri. Nah ini yang harus kita selesaikan juga sebagai bagian dari keluarga. Tetapi kita juga harus memikirkan nih masa depan kita akan kemana. Kalau misalnya kita hanya terlalu fokus kepada yang itu, dan saya rasa dalam beberapa kali kesempatan scholars juga kemudian melihat bahwa jangan terlalu terpatok atau terfokus pada Myanmar saja. Kita ASEAN, kita harus kemudian menjadi betul-betul mewujudkan epicentrum of growth itu, karena kita punya kepentingan-kepentingan yang pragmatis gitu. Dan oleh karenanya ya saya rasa Myanmar juga pada akhirnya juga akan melihat bahwa ketika mereka tertinggal dengan ASEAN countries yang lain, ya mereka akan sadar juga, oh apa yang kita lakukan ini membuat kita tertinggal dan tidak mampu memanfaatkan momentum yang ada. Dan saya rasa the lowest common denominator-nya adalah kepentingan ekonomi juga pada akhirnya. Ya, untuk mencipta lebih banyak kemakmuran bersama dalam ASEAN Matters, Epicenter of Growth dan ASEAN Outlook of the Indo-Pacific. Kerana kita tahu juga isu Laut Cina Selatan begitu dekat dengan ASEAN dan Code of Conduct seringkali dicabar dengan beberapa
bilateral issue antara negara-negara ASEAN dengan kuasa-kuasa besar. Betul, Malaysia cuba tidak memihak mana-mana kuasa besar, ingin terus berinteraksi dengan Beijing sebagai kuasa besar ekonomi dunia, dan kita sebagai negara kerdil, kita tidak boleh membuat musuh. Begitu juga dengan Jakarta, dengan Washington dan Singapura, dengan Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Eropah. Jadi di mana ASEAN Way dan juga ASEAN Matters itu dapat diterjemahkan. Dalam masa yang sama, isu berkaitan dengan Southeast Asia sebagai Nuclear Weapon Free Zone Protocol dan Code of Conduct dengan perlakuan-perlakuan bagaimana kuasa-kuasa besar seperti China yang melangkaui sepadan-sepadan yang dipertikaikan di Laut Cina Selatan perlu dilihat dalam konteks musyawarah, dalam bentuk muafakat, dalam bentuk yang benar-benar ada unsur rakan yang strategik untuk difikirkan. Dr. Fitri. Ya, betul sekali. Banyak isu-isu strategis yang harus kita pikirkan bersama-sama sebagai satu keluarga besar, gitu ya. Dan oleh karenanya saya rasa dalam konteks ini ASEAN ya tidak ada satu yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Itu prinsipnya. Karena semua ini kita berjalan menjadi satu brand name ASEAN. Ya, bukan hanya sebagai Indonesia saja, bukan saja sebagai Malaysia, tapi sebagai brand name. Kita punya tanggung jawab sebagai keluarga. Dan oleh karenanya isu-isu tadi ya harus dipikirkan secara simultan. Tapi harus ada prioritas-prioritas. Nah, kembali lagi ke 3 pilar yang saya bahas di awal tadi. 3 pilar yang menjadi isu utama di ASEAN kali ini adalah ya tentang how to recover, ya stronger, how to utilize digital economy, and how to make the growth sustainable. Nah, itu yang harus kita telaah bersama-sama. Tentunya kasus Myanmar juga masuk di sini. Bagaimana kita bisa menggapai semacam recovery yang cepat kalau misalnya masih ada penghambat. Maka itu juga harus diselesaikan. Tapi kita tidak seperti Uni Eropa misalnya, pakai jalur kekerasan, pakai jalur tekan-menekan. Bukan, itu bukan jalan kita. Itu bukan di ASEAN Way. ASEAN Way adalah pertemuan di meja makan. Oleh karenanya, saya rasa yang paling penting di sini adalah bagaimana mengedepankan prinsip kekeluargaan itu, tanpa kemudian kita harus terhambat dengan 1-2 kejadian yang kemudian membuat kita terlalu fokus sana, tapi mengeluarkan kita dari prioritas-prioritas yang lain. Gitu. Dan oleh karenanya saya rasa Myanmar ini memang harus menjadi tanggung jawab serius kita juga. Kasus-kasus yang lain yang go beyond ASEAN seperti misalnya Laut Cina Selatan tadi itu juga menjadi fokus perhatian kita juga. Nah, tetapi di sisi yang lain kita juga punya prioritas-prioritas. Nah, untungnya ada negara-negara lain yang beyond ASEAN yang tadi saya sebutkan seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, ada Australia dan lain-lain, bahkan Amerika Serikat dan seterusnya. Itu yang juga sudah sadar bahwa ASEAN sebagai titik temu mereka. Mereka tidak bisa akur satu dengan yang lain, tapi ketika ada ASEAN di tengah-tengah, mereka kemudian bisa bertemu. Ya. Nah, oleh karena saya juga sering bertemu dengan Chinese scholars, dengan South Korean scholars. Dia bilang kita sudah terjebak. Tangan-tangan kita sudah terikat. Ada yang terikat di Amerika, ada yang terikat ke China, ada yang terikat dengan Eropa Timur dan seterusnya. Tapi ASEAN lepas dari mana-mana. Lepas dari pengaruh baik Amerika Serikat, baik dari pengaruh China, baik dari pengaruh Rusia. Kita berada di tengah-tengah. Ya, jadi artinya suatu yang menjadi berkah buat ASEAN juga, dan oleh karena kita bisa menggandeng semuanya, dan itu harapannya adalah dengan kita bisa menggandeng negara-negara yang lebih besar lagi, kita bisa mengharapkan spillover effect dalam bentuk trade dan juga investment. Ya, di mana ASEAN untuk bergerak ke hadapan bermula esok di Labuan Bajo dengan konflik global yang sentiasa begitu fluid. Isu Rusia-Ukraine masih menjadi duri dalam daging untuk Kesatuan Eropah dan juga kuasa besar dunia. Isu berkaitan dengan multilaterally antara Amerika Syarikat dan juga China itu berterusan. Apatah lagi konflik berkaitan dengan Taiwan itu dan juga Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Jadi di mana ASEAN boleh menjadi titik perdamaian? Semua kuasa-kuasa ini boleh menjadikan ASEAN sebagai reference mereka. Nah, permasalahannya adalah lebih ke permasalahan ASEAN itu sendiri. Seringkali pihak-pihak luar, ya, negara-negara lain itu memiliki semacam harapan kepada ASEAN. Tetapi ASEAN sendiri tidak menyadari itu, atau setidaknya belum menyadari itu. Kalau kita lihat dari beberapa hal-hal yang sederhana saja, inisiatif perdagangan di antara negara ASEAN dan negara-negara besar lainnya, itu tingkat utilisasinya terbatas sekali. Nah, artinya apa? Artinya ada domestic capacity yang juga harus kita evolve secara perpetual, ya, untuk kemudian bisa compatible, bisa menjadi regional hub atau bahkan bisa menjadi global hub tadi.
harapannya banyak, tetapi PR yang harus kita kerjakan juga banyak sekali. Ada permasalahan dari sisi infrastruktur, permasalahan dari sisi institusi, ya, ikatan hukum, ada permasalahan dari sisi sumber daya manusia. Ini permasalahan-permasalahan yang melekat dengan mayoritas negara-negara ASEAN. Tetapi untungnya permasalahan-permasalahan tadi sebenarnya bisa kita carikan solusinya dengan uang yang lebih banyak, dengan more investment, pelaburan, pekerja sama dengan negara-negara yang lebih luas. Dan disitulah titik temunya. Di satu sisi kita perlu untuk meningkatkan domestic capacity kita supaya bisa kemudian menjadi point of reference tadi sebagaimana yang diharapkan oleh negara-negara besar. Dan di sisi yang lain negara-negara besar ini juga kemudian harus mampu untuk kemudian engage more dengan negara-negara ASEAN dengan spend more of their investment and their trade activities supaya apa? Supaya ini bisa ketemu dan cepat titik konvergensinya begitu. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Ya, berharap ke depan juga kita bercerita tentang komunitas ASEAN ataupun ASEAN Community. Ini juga menjadi perdebatan yang seringkali diangkat setiap kali ada sidang kemuncak kerana betul ASEAN semakin kompak, semakin ramai ahlinya. Sekarang juga akan diperdebatkan ataupun dibincangkan kemasukan Timor Leste. Kita tahu komuniti ASEAN sudah melebihi 600 juta, satu pasaran yang amat vibrant, begitu besar. Tetapi between ASEAN kita masih bercerita tentang menutup ruang-ruang yang sepatutnya dibuka. Lebih banyak hal berkaitan dengan percukaian, sedangkan sepatutnya ada wave yang perlu diberikan kelonggaran antara negara-negara intra-ASEAN. Begitu juga dari sudut persempadanan immigrationnya. Kalau boleh datang ke Singapura itu tidak perlu tunjukkan pasport lagi. Kalau ada persempadanan darat antara Malaysia dan juga Singapura, begitu juga rakan-rakan di Kalimantan dengan Indonesia, dengan Sabah Sarawak, dengan mungkin selepas ini ada Nusantara di Kalimantan Utara. Jadi adakah ini juga perlu ada political will segera? Bagaimana komuniti ASEAN perlu menjadi satu komuniti yang real. Betul, kita tidak boleh sama seperti Kesatuan Eropah, tetapi dalam nilai semangat ASEAN yang menjaga prioritas masing-masing, menjaga nasionalisme masing-masing, tetapi semangat yang lain perlu dilute ataupun dicairkan dalam konteks-konteks yang dibolehkan. Pandangan Dr. Fitra. Ya, saya sepakat sekali bahwa di satu sisi kita punya the famous ASEAN Way, itu menjadi bahan jualan kita di mana-mana. Tetapi di sisi yang lain, ASEAN Way itu juga menjadi kelemahan kita. ASEAN Way adalah leniency, ASEAN Way adalah tidak konkret, begitu ya. Nah, itu adalah sangat abstrak sekali, makanya banyak kesepakatan-kesepakatan yang tidak jalan. Sampai sekarang saja kalau kita bicara ASEAN Vision 2020, itu sudah sampai mana? Ya, kita sangat pandai merencanakan, tetapi dalam hal implementasi itu sangat kurang sekali. Nah, itulah kemudian kita harus kemudian lebih bekerja keras, gitu ya. Kita jangan terlambat, jangan lambat-lambat, gitu ya. Karena memang tadi yang harus kita kejar itu cukup cepat waktu yang harus kita kejar, begitu kan. Kalau misalnya kita tidak cepat maka tidak akan tertangkap. Nah, oleh karenanya kembali lagi di ASEAN Way ini harus dilengkapi secara lebih komprehensif dengan unsur-unsur di luar ASEAN. Karena kalau ASEAN Way sebagaimana yang kita pikirkan ASEAN Way, ya kita tidak akan kemana-mana. Leniency. Tapi di sisi yang lain ASEAN Way itu bisa menjadi perekat penghubung dengan negara-negara lain yang mana itu sangat diminati, gitu ya, menjadi titik temu itu. Nah, itulah kemudian titik konvergensinya ada di situ. Tapi ya semua harus berusaha, ya. Kalau tidak bergerak maka tidak akan sampai, gitu kan. Itu akhir sekali, Dr. Fitra, ASEAN sudah melangkaui kepimpinan pengasasnya dan memasuki kepimpinan yang mematangkan ASEAN, dan sekarang ASEAN dipimpin generasi pemimpin yang begitu bervisi, mempunyai semangat ASEAN yang tulen. Bapak Jokowi selepas ini juga akan menyerahkan, jika itu berlaku dalam pemilu baru pada tahun hadapan, pastinya Indonesia ada presiden yang baru. Malaysia sudah ada Bapak Anwar Ibrahim. Di Thailand sedang berlangsung pemilunya yang baru. Bongbong Marcos mengepalai Filipina, dan juga Singapura akan melepaskan kepimpinan muda. Jadi semuanya ini matters untuk ASEAN. Mengapa kepimpinan baru ini perlu membawa pemikiran-pemikiran yang lebih segar kepada ASEAN? Akhir sekali, Dr. Fitra. Ya, akhirnya kalau kita bicara mengenai kepemimpinan ASEAN yang berasal dari unsur-unsur negara, itu memang harus terlepas tidak hanya fokus di kepentingan-kepentingan domestik. Seringkali pemimpin-pemimpin ASEAN, entah itu dari Indonesia, Malaysia, Singapura, atau yang lain-lain,
itu terlalu fokus di domestik sehingga terjadi semacam ultranasionalisme. Nah, dalam perkongsian antar negara ini suatu hal yang dapat menghambat. Dan oleh karenanya perlu bertemu, perlu bekerja sama, perlu konsolidasi. Nah, ini pemimpin-pemimpin baru nanti ke depan harus langsung bertemu dan berkonsolidasi. Tidak, memang permasalahan domestik itu penting, tetapi kalau kita bicara mengenai future of ASEAN growth sebagai epicentrum of growth, maka kita harus berbicara bersama-sama. Bahkan menurut kajian dari ADB Institute di tahun 2010, tahun 2011, nanti targetnya sebenarnya tahun 2030, by 2030, ASEAN itu sudah menjadi satu bagian yang bersama-sama, satu brand. Di mana ketika menyebut Indonesia, oh itu berarti ASEAN. Di mana ketika menyebut Malaysia, itu berarti ASEAN. ASEAN sama semua. Ya, itu tujuannya begitu kan. Dan oleh karenanya harus ada pertemuan yang untuk merealisasikan itu semua. Harus konkret begitu. Begitu. Menarik, luar biasa perbincangan kami dengan Dr. Fitra Faisal, penganalisis ekonomi dari Universitas Indonesia sempena sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, satu kawasan wisata yang indah. Saya hajat untuk datang ke sana. Bapak Dr. Fitra sedang ke Labuan Bajo. Silakan. Satu waktu nanti bisa. InsyaAllah kita ke sana bersama Dr. Fitra Faisal. Itu saja dalam agenda Wani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.